Assalamualaikum semuanya. Nah, di video kali ini aku akan mencoba untuk ngejelasin materi seputar biosfer dan makhluk hidup. Sekarang kita mulai dulu dari pertanyaan tentang apa itu biosfer. Beberapa dari kalian yang pernah belajar geografi mungkin udah pernah dengar istilah ini, karena biosfer ini merupakan salah satu pokok pembahasan yang dipelajari di geografi. Nah, menurut ilmu biologi, biosfer ini adalah suatu lapisan bumi yang di dalamnya itu terdapat suatu kehidupan bumi. Kalau menurut ilmu geografi, biosfer ini adalah suatu lapisan tempat tinggal makhluk hidup atau seluruh ruang hidup yang ditempati organisme. Nah, kalau kita lihat dari definisinya sendiri, biosfer ini berasal dari dua kata, yaitu kata bio dan sphere. Bio itu artinya hidup, sedangkan sphere artinya lapisan. Nah, jadi biosfer itu bisa kita artikan sebagai lapisan yang ditinggali oleh makhluk hidup. Nah, makhluk hidup di sini ialah manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Jadi, biosfer ini ialah lapisan bumi yang ditinggali atau dihuni oleh makhluk hidup. Biosfer ini merupakan bagian luar dari bumi yang mencakup udara, daratan, dan air, yang memungkinkan terjadinya kehidupan dan juga memungkinkan berlangsungnya peristiwa biotik. Teman-teman mungkin juga sudah pernah belajar tentang lapisan bumi yang lain, yaitu ada litosfer, antroposfer, dan hidrosfer. Nah, keempat lapisan ini sejajar dan saling berkaitan satu sama lain. Kalau litosfer membahas tentang batuan dan hidrosfer membahas tentang air, nah, biosfer di sini lebih fokus kepada makhluk hidupnya. Jadi kajiannya tuh tentang flora dan fauna. Selanjutnya yaitu karakteristik biosfer. Nah, karakteristik biosfer yang pertama yaitu ada fauna. Fauna ini terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu ada padang rumput. Nah, padang rumput ini diketahui memiliki ketersediaan air yang cukup banyak. Yang kedua yaitu ada gurun. Nah, gurun ini digambarkan sebagai suatu wilayah dengan suhu yang sangat panas dan dengan kandungan air yang sedikit. Yang ketiga yaitu tundra. Nah, tundra ini wilayahnya diselimuti oleh daratan salju. Umumnya terletak dekat dengan kutub utara yang dilapisi dengan es abadi. Yang keempat yaitu ada hutan tropis. Nah, pada daerah tropis, curah hujan yang dimiliki sangat tinggi dan sinar matahari juga bersinar sepanjang tahun. Selanjutnya yaitu ada taiga. Taiga merupakan habitat yang cocok untuk berbagai jenis burung yang melakukan migrasi. Dan yang keenam ada daerah kutub. Nah, daerah kutub ini hampir sama dengan tundra, yaitu seluruh tempatnya diselimuti oleh salju. Dan yang terakhir yaitu perairan. Nah, karakteristik biosfer yang selanjutnya yaitu ada hutan. Hutan ini terbagi lagi menjadi 7. Yang pertama ada hutan hujan. Nah, hutan hujan ini terdapat di daerah tropis yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Yang kedua ada hutan musim. Nah, hutan musim umumnya memiliki ciri ketika musim kemarau datang, maka pohon-pohon yang tumbuh akan menggugurkan daunnya. Yang ketiga yaitu hutan iklim sedang. Nah, hutan ini ditumbuhi oleh pohon-pohon yang dapat hidup tinggi seperti pohon pinus. Yang keempat, hutan gugur. Nah, hutan gugur ini berada di daerah yang sedikit lebih kering, namun tetap memiliki kandungan air yang cukup banyak, walaupun tidak sebanyak hutan hujan tropis. Yang kelima yaitu hutan taiga. Nah, hutan taiga ini memiliki jenis pohon dengan ukuran menjulang tinggi dan daun yang menyerupai jarum, sehingga pohon ini tidak mengalami penguapan yang besar. Yang keenam yaitu sabana. Sabana merupakan padang rumput yang memiliki beberapa pohon kerdil yang letaknya berkelompok. Nah, pohon di wilayah sabana tumbuh tersebar pada lokasi yang memiliki cadangan air yang banyak.
Dan yang terakhir yaitu stepa. Stepa merupakan nama lain dari padang rumput. Stepa merupakan hamparan yang ditumbuhi padang rumput dan tidak ada pohon. Karakteristik biosfer yang ketiga yaitu terumbu karang. Nah, terumbu karang merupakan salah satu makhluk hidup yang hidup dalam laut. Terumbu karang adalah ekosistem bawah laut yang terdiri dari kumpulan binatang karang yang kemudian membentuk batu kapur atau struktur karbonat. Nah, suatu benda itu dinyatakan hidup jika ia memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, melakukan pertukaran zat atau metabolisme, artinya adanya zat yang masuk dan keluar. Yang kedua yaitu tumbuh, artinya bertambah besar karena pertambahan dalam dan gerak. Yang ketiga, melakukan reproduksi atau berkembang biak. Yang keempat, memiliki iritabilitas atau kepekaan terhadap rangsangan dan memberikan reaksi terhadap rangsangan itu. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan mengadakan adaptasi terhadap lingkungan rangsangan itu. Nah, selanjutnya yaitu faktor yang berpengaruh terhadap keberadaan flora dan fauna. Nah, kita lihat dari faktor penyebabnya. Yang pertama ada cuaca dan iklim. Nah, yang berpengaruh dari cuaca dan iklim ini ialah suhu, curah hujan, kelembaban, dan angin. Yang kedua yaitu ada keadaan tanah. Nah, yang berpengaruh dari keadaan tanah ini ialah humus, tekstur, tingkat kegemburan, mineral hara, air, dan kandungan udara. Nah, yang ketiga yaitu ada relief atau ketinggian tempat yang mempengaruhi pola penyinaran matahari. Dan yang keempat manusia atau biotik yang dapat mengubah bentang alam. Kalau dilihat dari sarana penyebarannya, yang pertama yaitu ada angin. Misalnya, biji-bijian yang terbawa oleh hempasan angin. Yang kedua ada aliran air. Misalnya tumbuhan atau biji-bijian yang terbawa oleh aliran sungai. Yang ketiga adalah lahan. Misalnya, adanya gerakan spesies di daratan. Dan yang keempat manusia. Misalnya flora dan fauna yang dipindahkan oleh manusia. Selanjutnya kita lihat dari hambatan. Nah, yang pertama yaitu ada geografis. Yang menjadi penghambat ialah bentang alam yang berupa samudra, padang pasir, dan pegunungan. Yang kedua yaitu ada biologis, yang menjadi penghambat antara lain habitat yang tidak sesuai dan tidak cocok lagi untuk kelangsungan hidup. Tidak adanya persediaan makanan atau predator. Dan yang ketiga ialah panah atau edafik. Nah, yang menjadi penghambatnya yaitu ketersediaan unsur hara, udara, dan air. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.